Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menanggapi diskusi sesi 2 pada mata kuliah Kooperatif Pendidikan Dasar. Poin pertama yaitu terkait 5 hal penting yang dibahas pada materi pengayaan dengan judul pendekatan multikultural untuk membentuk karakter dan identitas nasional di era revolusi industri 4.0. Literatur review. 5 hal penting yakni yang pertama, pendidikan multikultural sebagai sarana alternatif pemecah konflik, yakni pelajaran pendidikan multikultural berfungsi sebagai alternatif untuk revolusi konflik. Dan ini dapat diseratkan dalam sekolah dengan membangun paradigma untuk keragaman integratif dalam pengaturan sekolah, menghormati keragaman bahasa di sekolah, membangun sikap spesifik gender di sekolah, dan membangun pemahaman kritis dan empati terhadap ketidakadilan dan perbedaan sosial. Untuk yang kedua, yaitu pendidikan multikultural tidak akan mencabut siswa dari akar budayanya. Maksudnya dalam pendidikan multikultural ini siswa tidak akan menghilangkan budaya mereka. Pendidikan multikultural di Indonesia perlu berusaha memahami nilai-nilai regional dan agama dengan mempromosikan toleransi sebagai bentuk harmoni sosial untuk menghilangkan diskriminasi. Yang ketiga yaitu membentuk karakter bangsa. Untuk itu mempromosikan karakter-karakter ini, lembaga-lembaga pendidikan diharapkan untuk menyampaikan kehidupan yang layak untuk identitas nasional, keagamaan, integritas, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, kemandirian, semangat nasional, cinta pada tanah air, dan rasa hormat terhadap kinerja. Yang keempat, ada menghargai keberagaman. Di sini paradigma pedagogis multikultural sangat penting karena mereka mempengaruhi siswa untuk berperilaku dengan cara toleran untuk melihat keragaman. Di tempat saya bekerja, kita sudah mengimplementasikan pendidikan multikultural dalam tempat saya bekerja untuk menciptakan lingkungan kelas yang bersifat multikultural dan mendukung perkembangan sosial serta akademis untuk semua siswa, yakni dengan membangun paradigma keberagaman inklusif di sekolah dengan adanya upaya menciptakan suasana belajar yang menerima, menghargai, dan merayakan perbedaan. Dengan hal ini melibatkan perubahan pola pikir dan praktik di seluruh komunitas sekolah, mulai dari siswa, guru, staf, hingga orang tua. Di sini kita juga dari menciptakan suasana belajar yang nyaman sehingga anak-anak bisa belajar dengan baik, dengan nyaman, tanpa ada perbandingan dari ras, suku, budaya, atau dari berbagai perbedaan dari mereka. Kita juga akan merubah pola pikir itu serta tidak ada adanya keterlibatan konflik antar siswa. Untuk menghargai keragaman bahasa di sekolah, kita tetapkan di sekolah kita hanya satu bahasa untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan harmonis. Di dalam itu kita juga mengenal bahasa-bahasa lainnya seperti bahasa Arab, bahasa internasional, kemudian bahasa kita setiap hari-hari atau bahasa budaya mereka sendiri-sendiri. Tapi untuk itu di dalam kelas kita hanya melaksanakan atau hanya melakukan satu bahasa saja. Mungkin dari berbagai bahasa itu ketika tidak dalam kelas atau dalam pengajaran, mungkin kita juga bisa
menghargai dari bahasa-bahasa mereka masing-masing, sehingga biar tidak ada perbedaan bahasa dari masing-masing siswa. Dengan itu kita juga tetap menghargai bahasa mereka masing-masing. Selanjutnya, kita juga membangun sikap sensitif gender di sekolah. Untuk itu, menciptakan lingkungan belajar yang adil, inklusif, dan bebas dari diskriminasi perbedaan jenis kelamin. Bahwasanya di sekolah kita juga kita tidak akan membeda-bedakan gender. Kita juga sama untuk saling menghargai satu sama lain, tidak adanya perbedaan gender dengan yang kemudian selanjutnya yaitu membangun pemahaman kritis dan empati terhadap ketidakadilan serta perbedaan sosial dan proses penting dalam membentuk individu yang peduli dan bertanggung jawab. Bahwasanya anak-anak kita juga adanya pemahaman kritis atau diskusi masing-masing. Kita juga adanya kelompok dalam pembentukan kelompok, setiap tugas dalam individu ataupun berkelompok. Jadi mereka juga saling sharing, saling diskusi, sehingga dia menciptakan tanggung jawab untuk setiap tugas mereka masing-masing, dan untuk memberikan sebuah empati terhadap ketidakadilan atau perbedaan sosial. Contohnya yaitu ketika ada salah satu siswa di dalam kelas, mereka tidak membawa alat tulis atau lupa tidak disiapkan dari rumah. Dan itu kita juga memberikan empati bahwasanya kita juga saling membantu, saling menolong, meminjaminya, dan juga setelah selesai melakukan, anak itu kita juga mengingatkan 4 kata ajaib untuk tetap berucap 4 kata ajaib tersebut. Kemudian yaitu membangun sikap anti diskriminasi etnis. Membangun sikap anti diskriminasi etnis adalah upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan harmonis, di mana setiap individu diperlakukan dengan hormat dan martabat terlepas dari latar belakang etnis mereka. Jadi kita juga tidak membedakan sisi latar belakang siswa masing-masing. Kita juga merangkul semua, tidak ada hal yang membeda-bedakan antar mereka dari latar belakang keluarga mereka masing-masing. Dengan itu kita juga bisa menghargai perbedaan kemampuan. Pada kalanya siswa yaitu ada yang selalu bisa untuk mengerjakan setiap soal yang diberikan guru. Kita juga mengingatkan untuk mereka bahwasanya kita harus menghargai perbedaan kemampuan atau tidak saling mengolok-olok antar teman. Dengan itu kita lakukan diskusi, maka dengan itu jadi terciptanya menghargai perbedaan dalam kemampuan siswa. Kemudian kita juga tidak membeda-bedakan umur, sehingga kita juga dapat menghargai perbedaan umur, yang sikap itu penting untuk mencerminkan kedewasaan dan toleransi dalam berinteraksi dengan orang lain. Seperti contoh di sekolah tidak hanya kelas rendah, di sana juga ada kelas tinggi, sehingga kita juga tetap menghargai antar perbedaan umur. Bahwasanya kalau yang
tua itu mereka juga saling menyayangi adik-adik kelasnya, serta sebaliknya untuk yang adik-adik kelasnya juga menghormati untuk kakak tingkatnya. Begitu juga biar menghargai perbedaan umur, tidak saling bermusuhan. Juga yang kelas tinggi juga tidak sewena-wena dengan untuk adik kelasnya, sehingga terciptanya dalam menghargai perbedaan umur yang saling menyayangi dan saling menghormati. Pada poin ketiga yaitu tentang video New Boys, bahwasanya saya menanggapi dalam video tersebut. Dalam video tersebut ada seorang anak laki-laki yang belajar di sekolah yang baik, ya, jadi dikatakan yang baik, yang fasilitas yang memadai. Mungkin di situ juga ya di perkotaan, sehingga anak itu tidak nyaman terhadap teman-temannya yang usil. Dari dia mulai memperkenalkan diri, kemudian duduk, dia sangat diusili sama teman belakangnya, sehingga dia tidak nyaman saat pembelajaran dimulai. Dan dia ingat untuk ketika belajar dalam desanya dulu, dalam desa itu dia terlihat kelasnya sangat sederhana, kemudian fasilitasnya juga kurang, tetapi teman-temannya itu sangat mendukung dan memotivasi satu sama lain, serta gurunya juga sangat membimbing mereka meskipun dengan fasilitas yang sederhana, yang cukup. Tapi itulah yang membuat dia tetap senang dalam belajar di kelas waktu di desa. Karena itu dia sangat mengenang ketika belajar di sebuah yang cukup sederhana dengan fasilitas yang cukup, daripada di tempat yang fasilitas yang baik tapi teman-temannya usil dengan dia. Untuk itu dalam terakhir video perlunya juga dia beradaptasi kepada teman-temannya. Di situ dia juga terakhir di dalam video teman-temannya baru menganggap dia sebagai teman, dan rasa adaptasi yang mulai ada ketika teman-temannya saat diberi hukuman yang sama kepada gurunya. Terima kasih atas kesempatan saya untuk menanggapi diskusi 2 pada mata kuliah komparatif. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.